Nabi yang ajarannya la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling hasud, jangan saling benci, jangan saling iri. Jangan saling berpaling satu sama lain. Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Ada ajarannya Nabi Muhammad. Adapun mereka dari dulu kerjaannya menimbulkan perpecahan. Datang ke bumi manapun mengadu domba antara kelompok muslimin yang ada di sana, timbul peperangan, timbul kekacauan, timbul keributan. Tapi Nabi Muhammad SAW kerjaannya mendamaikan orang. Ketahuilah bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ajaran Rasulullah adalah solusi bagi umat. Sunnahnya Rasulullah adalah jawaban dari segala problem kita. Tinggal kita cari apa yang kita lalaikan, yang kita telantarkan dari ajarannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan kita menjadi penyebab turunnya musibah kepada umat. Jangan-jangan bom turun di Palestina gara-gara kita ninggalin sholat. Gara-gara anak kita, gara-gara anak gadis kita nggak pakai kerudung, gara-gara kaum wanita kita sembarangan ketemu dengan yang bukan muhrim, gara-gara kita berucap kalimat yang nggak pantas. Al-bala muwakkalun bil mantiq, kata Nabi Muhammad. Bala musibah dari Allah Ta'ala itu turun gara-gara ada kata kuncinya. Ada beberapa kalimat kalau diucapkan bikin stroke, ada kalimat yang kalau diucapkan bikin tumor dan kanker. Ada kalimat kalau diucapkan bikin banjir, ada kalimat kalau diucapkan bikin gunung erupsi, ada kalimat kalau diucapkan bikin gempa bumi, ada kalimat kalau diucapkan membuat saudara kita terbantai di belahan bumi yang lain. Musibah turun. Jangan kita menjadi penyebab turunnya bala kepada umat. Orang ketika turun musibah, turun bencana, banyak mereka itu menyalahkan, ini gara-gara dia, gara-gara fulan, gara-gara fulan. Semua ditunjuk kecuali dirinya sendiri. Ba'dul awliya was salihin, itu dia dalam doanya kepada Allah Ta'ala sebagaimana disebutkan oleh Imam Sya'rani. Sebagian awliya was salihin dalam munajatnya kepada Allah Ta'ala, ya Rabb, seandainya saya menjadi penyebab turunnya bencana kepada umat Nabi Muhammad, maka matikan saya, angkut saya dari dunia ini, jangan sampai saya menjadi penyebab turunnya bala dan musibahmu kepada umat ini. Wahakata hati, jiwa yang introspeksi semacam ini, mereka penyebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Amirul Muminin, khalifahnya Rasulullah, berkeliling di tenda-tenda para pasukan di tengah malam menjelang subuh. Itu ketika masuk tenda, di balik tenda beliau mendengarkan dalam tenda ada keributan. Suara apa? Orang lagi baca Quran. Di tenda sebelah orang sudah pada bangun riuh, lagi sholat, lagi tahajud. Di tenda yang lain lagi zikir, tenda yang lain lagi istighfar. Sampai di pinggiran, di pojok sana ada satu tenda hening, masih gelap. Diintip, semuanya masih tidur, nggak tahajud. Maka Sayyidina Umar bilang, min hahuna nu'ta. Kita kebobolannya dari orang-orang yang semacam ini. Musibah datang, kekalahan datang karena keberadaan orang yang semacam ini di dalam barisan kita. Waliyadzubillah. Dia nggak bikin yang haram, dia nggak ninggalin sholat 5 waktu, cuma nggak tahajud. Dibilang kita kena musibah gara-gara orang yang semacam ini, yang lemah hubungannya, koneksinya dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Khalid bin Al-Walid waktu menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi Hajjatil Wada', Nabi Muhammad mencukur habis kepalanya saat tahallul. Kemudian sahabat Rasulullah berebutan ngambil rambutnya Nabi Muhammad. Itu Abu Talha, dia ngambil rambutnya Rasulullah. Cukup banyak dia ngambil dari bagian depannya rambut Nabi Muhammad. Dan juga dia bagi-bagi kepada yang lain. Datang Khalid bin Walid, telat datangnya. Dan dia berkata, ya Abu Talha, masih ada rambut gak? Rambutnya Rasulullah. Bilang ada, saya minta. Tapi saya order rambutnya Nabi Muhammad, saya minta yang bagian depannya, bagian jambulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Sebab dia dalam jihad selalu di depan. Dia minta rambut Nabi Muhammad yang bagian depan agar itu menjadi posisi terdepan di dalam membawa kemenangan bagi umat Islam. Itu dalam setiap pertempuran yang beliau lakukan, rambutnya Nabi Muhammad diselipkan di kepalanya beliau dalam imamahnya beliau. Radhiyallahu anhu warḍah. Sahib ittisal bin Nabi Muhammad, orang yang punya hubungan yang erat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cinta, demikian ta'zim kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Orang yang punya koneksi macam begini, sebagaimana para sahabat Rasulullah yang ikut jihad bersama Nabi Muhammad SAW, itu dalam perjalanan kalau Nabi ambil air wudhu, maka mereka mengambil sisa air wudhunya Rasulullah. Diambil sisa air wudhunya Nabi Muhammad. Kadu yagtatiluna ala wudu'ih. Mereka tuh berebutan mengambil sisa air wudhu Rasulullah yang ditampung di bawah. Kemudian yang gak kebagian dari basahan tersebut, ngambil dari basahan temannya dan diusapkan ke wajahnya dan dadanya. Hati, jiwa yang penuh ta'zim, penuh cinta, semacam inilah yang membawa kemenangan bagi umat Islam. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Dan orang-orang yang mulia, orang-orang yang agung tersebut, karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu di dalam salah satu mawaqif beliau dalam jihad fisabilillah, dalam suatu peperangan perang Siffin, itu di tengah malam beliau tahajud di tengah malam. Dalam medan tempur tahajud nggak ditinggalkan. Mau keadaan sulit, terluka, susah, tahajud nggak ditinggalkan oleh beliau. Itu dalam tahajudnya beliau nggak bilang ya Rabb biar menang, biar musuh mati, biar tumbang, biar saya jadi orang yang berjaya dan pemenang. Nggak doa begitu beliau. Tahu beliau bilang apa dalam munajatnya? Ya Rabb, begitu menunjukkan merendah ke hadapan Allah Ta'ala. Itu dia bilang bahwasanya dia introspeksi nafsunya, dia introspeksi dirinya, hingga beliau mengatakan bahwasanya perjalanan menuju akhirat panjang dan umur saya pendek sedikit. Kemudian dia bilang kepada dunia, wahai dunia, ya dunia, ghurri ghairi, ghurri ghairi, ghurri ghairi, qad talaqtuki thalathan la raj'ata li fiha. Wahai dunia, kamu tipu orang lain, jangan tipu saya. Saya nggak kepengen harta, nggak kepengen tahta, nggak kepengen apapun. Tipu orang lain, jangan tipu saya. Saya sudah talak 3 kepada engkau, nggak mau rujuk lagi kepada dunia ini. Radhiyallahu anhu warḍah. Beliau introspeksi berapa banyak air mata yang beliau tumpahkan dalam munajat, dalam doanya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan jeritan ya Hayyu ya Qayyumnya. Dan juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dalam munajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kecewa orang yang menanti di pintunya makhluk. Sungguh kecewa orang yang mengadukan hajatnya ya kepada orang ini, kelompok ini, negara itu. Nggak ada yang bisa nolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita dibodohi, punya masalah, datangnya ke kita. Masalahnya dari mereka. Wallah nggak ada yang lebih penyayang melebihi Nabi Muhammad. Tapi kita tinggalkan Nabi Muhammad gara-gara orang-orang tersebut. Kita tinggalkan syariatnya Rasulullah. Kita ganti bilang dalam acara kawinan, dalam acara pesta kita tinggalin adatnya Nabi, sunnahnya Nabi, pakai adatnya mereka Yahudi, Nasrani. Oh sekarang dari jenis yang sama yang membantai saudara kita. Mau boikot, kita boikot sekarang dari dulu boikot. Boikot akhlaknya, boikot pemikirannya, boikot ucapannya. Anak-anak kita, kanak-kanak kita, balita kita diracuni dengan tontonan-tontonan yang mengandung hal-hal yang mungkar di dalamnya. Sampai film kartun disisipi dengan LGBT dan semacamnya. Waliyadzubillah min dzalik. Pembodohan kepada kita sekalian. Mau boikot barang silahkan, tapi yang jauh 1000 kali boikot barang yang cuma musiman, boikot akhlak mereka seumur hidup, boikot perangai mereka seumur hidup, boikot ucapan dan slogan mereka seumur hidup, boikot watak mereka seumur hidup. Boikot itu semuanya, tinggalkan itu semuanya, dan ridhalah dengan perlindungan dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala ta'zamatuh. Allah yang melindungi kita. Berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sujud kita, dalam doa kita, dalam munajat kita. Itu para ulama bilang bahwasanya musuh-musuh Islam tidaklah mereka berhasil menjajah tanah muslimin, melainkan setelah sebelumnya mereka berhasil menjajah hatinya muslimin, menjajah jiwanya muslimin, menjajah sanubari muslimin. Hati kita direbut, dikuasai, dijajah oleh mereka. Kita ikuti mereka, tempat yang mestinya menjadi rumahnya Allah menjadi rumahnya iblis, menjadi kecintaan kepada Yahudi, Nasara, kepada musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam yang memporak-porandakan akhlak kita dan perangai kita. Dan sungguh ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Kita ditipu oleh mereka.
dunia dan akhirat, waliyadzubillah min dzalik. Mereka menipu kita dengan slogan hak asasi manusia. Dan mereka andaikan punya setitik, setetes sifat manusiawi di dalam pembantaian yang dilakukan. Dan setiap kali datang slogan dari mereka, kita telan bulat-bulat. Dan kita terima dan kita percaya hal tersebut. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling sempurna, yang mengajarkan kemanusiaan kepada kita. Nabi yang ajarannya, la tahasadu, la tabaghadu, la tadabaru. Jangan saling hasud, jangan saling benci, jangan saling iri. Jangan saling berpaling satu sama lain. Kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang saling bersaudara satu sama lain. Ada ajarannya Nabi Muhammad. Adapun mereka dari dulu kerjaannya menimbulkan perpecahan. Datang ke bumi manapun mengadu domba antara kelompok muslimin yang ada di sana, timbul peperangan, timbul kekacauan, timbul keributan. Tapi Nabi Muhammad SAW kerjaannya mendamaikan orang, menjenguk orang sakit, menolong orang yang kesusahan dan timpa musibah, ngasih makan orang yang kelaparan. Kemanusiaan yang sebenarnya adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang yang sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, yang menjunjung tinggi hak wanita yang hakiki yang sebenarnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dusta yang dikatakan Barat dan Timur tentang haknya kaum wanita, mereka adalah orang-orang yang paling melecehkan kaum wanita, yang paling merendahkan kaum wanita. Siapa gerangan di rumah mereka yang kaum wanitanya nggak dilecehkan, bahkan dilecehkan oleh keluarga sendiri. Waliyadzubillah min dzalik. Terjadi di mana-mana kebohongan yang menipu kita, yang dilakukan oleh mereka. Karena itu semuanya ini ingin mengecoh kita dari zikir kita, dari ilmu kita, dari sunnah kita, dari akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karenanya itu nggak ada jalan lain kecuali kita balik kepada Allah Subhanahu wa taala, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti, meneladani, menjalin hubungan, menjalin koneksi. Ini negara ini dia mau bikin apa aja bebas. Kenapa? Punya koneksi kepada negara yang kuat. Kamu nggak punya koneksi kepada yang maha kuat, nggak punya koneksi kepada yang maha hebat. Law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Rasulullah bilang, sungguh Sayyidina Lut dia sudah merujuk kepada kekuatan yang paling kuat, yang paling kokoh, kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'azamatuh. Dan kita punya Nabi Muhammad, dan kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita punya para awliya, para salihin. Man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bihim adrak jami'at tuhaf. Yang masuk di benteng mereka nggak kenal rasa takut sama sekali. Nggak ada kekhawatiran, nggak ada bencana, nggak ada musibah. Innama ya'kuludz dzib minal ghanam al-ghasiyah. Sesungguhnya serigala menerkam dari kawanan domba, dari domba-domba yang memisahkan diri dari kawanannya. Kita memisahkan diri dari sahabat Nabi Muhammad. Kita memisahkan diri dari kawanan keluarga Nabi Muhammad. Kita memisahkan diri dari para aulia, para salihin. Kita memisahkan diri dari pewaris Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Datang musibah yang bertubi-tubi, datang bencana yang bertubi-tubi. Nggak cukup satu bencana datang kita masih belum sadar, dua bencana datang kita masih belum sadar. Dan bencana sebesar-besarnya bencana adalah terputusnya hubungan dengan Nabi Muhammad. Cuma kita nggak peka, kita nggak berasa. Ditimpa musibah dalam perkara akhlak kita nggak berasa. Ditimpa musibah ketika kita menelantarkan ajaran Nabi Muhammad, kita nggak berasa. Musibah keluarga kita buka-bukaan aurat, kita nggak berasa. Tapi begitu kena musibah sakit baru kita berasa. Kena musibah banjir baru kita berasa. Kena musibah kehilangan harta, kehilangan tahta, kehilangan jiwa, kehilangan tanah, kehilangan negeri, baru kita berasa. Waliyadzubillah min dzalik. Seandainya kita peka dari awal, kita sensitif dari awal, nggak bakalan terjadi hal-hal yang semacam ini. Balik ke jalannya Allah. Itu sampai itu para ulama menyebutkan ketika orang-orang al-kuffar, musuh-musuh Islam, ingin menghancurkan umat Islam, gampang. Sebarkan perzinahan di negeri mereka, sebarkan minuman keras di negeri mereka, sebarkan perpecahan sehingga umat Islam satu sama lain saling dengki, saling benci, maka musuh nyempil masuk merusak mereka, mengambil negara mereka. Allah Ta'ala berfirman, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian saling berselisih, niscaya kalian akan gagal. Walaupun kamu menang kursi, menang tahta, tapi berselisih, putus hubungan dengan saudaramu, dengan kerabatmu, kamu gagal total.
dan pertolongan Allah, tadhhabari hukum, pertolongan Allah pergi dari kalian saat kita berselisih satu sama lain. Hal yang sepele, hal yang mudah, urusan duniawi, jangan jadi penyebab kita saling dengki, jangan jadi penyebab kita saling benci. Sungguh persaudaraan kita adalah segalanya. Dalam rangka apa menggembirakan hati Nabi Muhammad? Nabi nggak girang kalau kita punya kursi sebanyak-banyaknya, punya tahta sebanyak-banyaknya, punya uang sebanyak-banyaknya. Yang Nabi Muhammad girang ketika kita saling menatap satu sama lain bersaudara dengan tatapan cinta dan kasih sayang. Ketika kita tidur nggak ada dengki kepada orang, nggak ada benci kepada orang. Ini hal yang paling menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita bangun tahajud, walaupun 5 menit, 15 menit sebelum subuh. Talib ilm nggak bangun tahajud, punya hajat nggak bangun tahajud, punya problem nggak bangun tahajud, minta panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu baliklah kepada Allah. Dan di majelis ini kita sekelompok dari umat Nabi Muhammad diberikan keamanan, kita bisa hadir, diberikan kedamaian, kita bisa hadir. Subhanallah, ini nikmat yang amat besar yang sering dilupakan oleh orang banyak. Kita diberikan rasa aman hingga kita bisa hadir, kita bisa bikin majelis macam begini, kita bisa kumpul sama-sama, nggak ada kebencian, nggak ada kedengkian, nggak ada prasangka buruk antara kita. Ini nikmat besar dari Allah, syukuri nikmat ini dan jaga nikmat persaudaraan ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan hati kita. Allah Taala berikan pertolongan insya Allah kepada negeri kita, kepada umat Islam di Palestina, dimanapun mereka berada. Dijadikan kita orang-orang yang menjalankan syariat Allah, ajaran Allah, perintah Allah dengan sebenar-benarnya. Dilindungi bangsa kita, dilindungi negeri kita, dijaga para pemimpin kita, senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan hidayat, diberikan taufik oleh Allah Taala. Itu ulama bilang, saya kalau punya satu doa yang dikabulkan oleh Allah, saya doain pemimpin saya. Kenapa? Kalau dia benar, semua orang jadi benar. Doakan mereka. Imam Al-Haddad bilang, jangan nyumpahin pemimpin walaupun dia zalim. Walaupun zalim jangan disumpahin. Kenapa? Sebab kamu nyumpahin dia biar mampus, biar binasa. Mampusnya dia, binasanya dia dengan menindas kamu. Jadi kita menyumpahin mereka, kita nyumpahin diri kita sendiri. Doakan agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam demikian, wa ma da'a illa ala rijali. Mudah-mudahan Allah Taala berikan hidayat ya kepada kita. Kita mewakili dari umat Islam di seluruh dunia di momen ini, di saat ini, waktu zuhur, saat dibukakan pintu langit. Sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kita panjatkan doa kita kepada Allah Taala agar Allah Taala berikan pertolongannya kepada kaum muslimin, agar Allah Taala berikan rahmatnya kepada kaum muslimin, agar Allah angkat musibah yang menimpa kaum muslimin, agar Allah Ta'ala tolong saudara-saudara kita yang ditimpa bencana, ditimpa musibah, ditimpa penindasan, ditimpa keburukan. Allah Ta'ala jauhkan mereka semuanya ya Rabbal Alamin, ya Allah, ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya dhal quwwatil matin, wa ya rahim al-masakin, wa ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu sebutkan dalam riwayat bahwasanya yang memanggil ya arhamar rahimin 3 kali, maka datang malaikat kepada dia dan berkata, ya hadza is'al fa in arhamar rahimin aqbal alaik. Wahai orang ini, minta yang kamu mau, arhamar rahimin ada di hadapanmu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, farij 'alal muslimin ya Allah, 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 ya Allah. Ya Rabb, kabulkanlah doa-doa kami panjatkan hajat kami kepada Engkau, wahai Allah yang mengabulkan doa, yang mengetahui segala harapan kami dan kebutuhan umat ini.
Kami panjatkan kepada Engkau hajat umat Islam, hajat umatnya Nabi Muhammad. Dan kami berseru kepada Engkau mengikuti lisan Nabi Muhammad sebaik-baiknya lisan yang berseru dan memanggil-Mu dengan panggilan Ya Allah. Dan kami berseru mengikuti lisan yang berseru kepada Engkau, lisannya para aulia, para salihin. Ya Rabbi ya Arhamar Rahimin, semata-mata kami memohon perhatian-Mu, memohon pandangan-Mu, memohon rahmat-Mu kepada umat Nabi besar Muhammad. Dan tidak ada yang hadir di majlis ini ataupun menyimak ataupun menyaksikan, melainkan Engkau ampunkan dosa-dosanya, Engkau angkat derajatnya, Engkau sembuhkan penyakitnya, Engkau jauhkan musibah dan bala darinya, dan Engkau jadikan setiap individu dari kami penyebab turunnya rahmat-Mu kepada umat ini ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, di saat panggilan dari bumi dan para penghuni langit berseru kepada Engkau ya Allah, maka terimalah hajat kami, terimalah doa kami, kabulkanlah permintaan kami ya Allah ya